Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman, masih di Senyum Channel. Oke, kali ini saya mau aja lagi teman-teman untuk mereview salah satu pendatang baru di Senyum Farm saya, yaitu adalah anak entok atau disebut dengan itik teman-teman. Jadi ceritanya itu ini belinya mendadak teman-teman, jadi tak ada persiapan yaitu kandangnya, makanannya, vitaminnya ataupun apa, karena ini saya dapatkan di postingan dengan harga yang cukup lumayan murah dan juga jarak penjualnya juga dekat. Jadi pagi ini saya terpaksa harus membongkar-bongkar gudang, yaitu setelah itu saya menemukan sangkar lovebird yang lama sudah dipakai. Nah, rasanya tidak mengapa untuk kapasitas untuk sementara ya teman-teman. Ini saya mempunyai 11 ekor anakan itik yang usianya hampir 2 minggu katanya. Dan jadi pagi-pagi ini saya sudah bersihkan kandangnya lovebird. Untuk sementara saya gunakan buat tempat si anak itik yang berjumlah 11 ekor itu untuk bertempat tinggal. Mudah-mudahan efisien. Nah, ini pagi ini saya udah bersihkan, juga udah saya semprot menggunakan Dettol ya teman. Tadi udah saya semprot dengan Dettol supaya bakteri-bakteri yang tidak berkenan itu mati. Kemudian saya siapkan tempat minum airnya, tapi airnya ini air biasa teman-teman, nggak dikasih Vitacek atau vitamin yang lain. Jadi nah ceritanya itu semalam itu ada yang jual di postingan, kemudian saya ambil, dan sampai dari tadi malam sampai pagi ini masih di dalam kardus. Tapi ketika saya buka, saya amatin, ternyata nggak apa-apa, masih tetap sehat dan gemuk-gemuk lincah. Dan inilah penampakannya. Kemudian oh iya, untuk harganya teman-teman, ini semalam itu dijual per ekornya 12.000 teman-teman, ada 11 ekor. Namun setelah saya lihat, saya tawar, itu boleh di harga 10.000 teman-teman. Jadi untuk 11 ekor itu hanya 110.000 di usia kurang dari 2 minggu. Oke, kita pindahkan dulu teman-teman. Yang katanya ada yang bilang bahwasanya kalau yang seperti ini stres ya. Kita lihat stres atau enggak teman-teman. Kalau dilihat dari raut-rautnya itu memang agak perlu adaptasi ya teman-teman. Tapi ya stres tidak stres secara parah gitu, masih bisa. Nah, kenapa semalam enggak langsung saya pindahkan di tempat yang di sangkarnya? Karena malam di sini musim sekarang ini anginnya cukup kenceng teman-teman, jadi takutnya dingin. Jadi saya biarkan aja dulu sampai pagi di dalam kardus, dan alhasil ya masih sehat-sehat, kayaknya juga tidak terlalu kedinginan. Nah, setelah saya pindahkan beberapa di dalam sangkar yang baru, yaitu kondisinya memang perlu adaptasi, masih bingung, tapi ya tidak begitu stres banget teman-teman. Masih ya, saya juga sebelumnya juga melihat dari review dari teman-teman yang ada di YouTube gitu, dan saya coba mengaplikasikannya. Ya, kita lihat sudah 11 ekor saya pindahkan ke sangkar yang baru. Dan apa mau minum, ternyata belum, kayak masih bingung lihat muka-mukanya. Tapi ini untuk airnya itu sebenarnya seharusnya dikasih air yang ada vitaminnya, Vitacek lah paling enggak teman-teman, untuk menghindarkan stres. Karena ada yang bilang bahwasanya usia-usia yang masih itik yang masih muda seperti ini cenderung gampang masuk angin dan juga cenderung stres teman-teman, yang mengakibatkan kematian. Namun saya mencoba ya, karena kurang persiapan membeli asal, jadi ya airnya sementara pakai air yang biasa saja, dan pakannya pun saya tidak menyiapkan yang sentrat atau apa. Bukan tidak ya teman, tapi belum. Jadi pagi ini saya gunakan alternatif seperti biasa, yaitu kebetulan di depan rumah saya ini saya menanam
sedikit kangkung ya, sisa-sisa ini teman-teman, karena yang intinya udah dipetik buat makan lauk sendiri gitu. Jadi ini masih sisa-sisa, ada kangkung dan juga sawi. Saya ambil beberapa aja karena saya yakin di tempat yang sebelumnya belum dikasih sayur-sayuran atau hijau-hijauan teman-teman. Namun saya karena pagi ini belum ada persiapan apa-apa, saya coba kasih hijauan, nggak sebegitu banyak, dikit aja segini. Dan juga saya mau campurkan nasi ya. Kalau ini bukan nasi basi ya teman-teman, ini masih fresh. Saya ngambil yang sedikit aja, ini bukan nasi basi. Kemudian saya kasih juga dedak, kebetulan saya punya dedak yang lembut. Nah seperti ini, per kilonya kalau di tempat saya ini baru 2.500, cukup murah untuk ukuran itu. Nah kemudian saya campur nasi dan itu diulek ya teman, diaduk supaya nasi yang gempal-gempal itu biar pecah-pecah sehingga mudah untuk si itik memakannya. Kemudian kangkung dan juga sawinya tadi kita cacah ya teman-teman, karena masih kecil ya, masih itik anakan, jadi kita harus cacah supaya mudah untuk ditelan. Itu apa namanya, pemikiran saya aja. Kemudian saya campur dengan dedak tadi dan juga nasi, saya aduk dulu sehingga merata teman-teman, sehingga tercampur merata. Dan kalau bisa nasinya itu ya pecah satu-satu, jangan sampai gumpal-gumpal gitu. Jadi untuk di itu apa namanya, entoknya itu gampang untuk mencernanya. Setelah diaduk sampai semuanya rata, kemudian saya kasih sedikit air supaya, kan sukanya itu entok itu kan air kan teman. Jadi saya berpikir harus dikasih sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sedikit air. Nah jadinya seperti ini teman. Nah, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian diaduk lagi. Nah setelah saya aduk beberapa, kemudian udah rata, saya coba untuk ngasih, coba kira-kira dia suka atau enggak, karena ini kurang persiapan. Sebenarnya sebaiknya ini dikasih pur ayam dulu seperti, atau konsentrat yang lain, supaya adaptasinya tidak terlalu ngeget gitu. Nah tapi nggak mengapa, kita coba dulu dengan pakan alternatif sementara ini, mau atau enggak. Nah kita masih bisa lihat muka-muka ataupun karakternya masih kebingungan, untuk ya memang perlu adaptasi. Kita lihat dengan cara dia menggerombol itu tandanya masih agak sedikit stres teman-teman. Dengan kondisi yang seperti itu, kira-kira dengan makanan yang seperti ini mau atau tidak. Mudah-mudahan aja. Oh, ada satu yang sudah mulai berani, dan biasanya kalau ada satu yang sudah mau mengajari gitu, yang lain ikut-ikutan teman-teman. Dan mudah-mudahan entok ini cepat segera beradaptasi, kemudian makan yang banyak, kemudian kita dapatkan hasil yang seperti yang kita inginkan. Tapi jangan terus dilakukan dengan makanan seperti ini, karena usia-usia pertumbuhan ini kita perlu kasih sentrat-sentrat, vitamin-vitamin supaya tidak gampang stres teman-teman. Oke, kita lihat, kita agak menjauh sedikit, udah ada 1-2 yang sudah mulai mau makan. Oke. Nah biasanya kalau udah tuh teman-teman bisa lihat, ketika ada 1-2 yang makan, yang lain pun juga ikut berpartisipasi ya. Enggak, ya pokoknya ikut makan gitu. Nah ini tandanya sudah mulai stresnya berkurang. Yang inilah yang kita harapkan teman-teman. Kemudian kalau usia yang seperti ini, saya lihat dari tutorial teman-teman, harus senantiasa dijaga untuk kehangatannya. Kalau malam ya kita masukkan kandang atau rumah atau gimana, supaya tidak langsung terkena dengan angin. Dan lagi-lagi yang di bawahnya itu jangan terlalu jauh jaraknya dengan tanah ya teman-teman, karena mudah masuk angin. Yang
juga katanya bisa menyebabkan kematian. Stres masuk angin itu hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 1 hari teman-teman. Malam masuk angin, stres siangnya, malam masuk angin, paginya biasanya meninggal. Itu teman-teman, kita bisa lihat dengan air biasa aja sudah mau minum. Dan air ya teman, itu harus senantiasa selalu ada, meskipun air tanpa vitamin ya, kalau bisa dengan vitamin harus senantiasa ada supaya entok juga tidak hidrasi atau juga stres gitu, karena entok itu sukanya di air. Meskipun suka di air teman-teman, tapi kalau untuk beristirahat ataupun untuk santai-santai dia memerlukan tempat yang kering, jadi tidak selalu basah atau lembab gitu teman-teman. Mungkin apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan besok-besok lagi saya tetap mau mereview gimana perkembangannya dari itik-itik yang saya piara ini. Mudah-mudahan video yang singkat ini dapat membantu teman-teman pemula, dan jika teman-teman ada kritik dan saran silahkan kasih di kolom komen, dan juga like dan subscribe channelnya karena subscribe itu gratis. Oh ya, salah satu lagi, ke efisien apabila kita pakai kandang yang seperti ini, kita bisa pindahkan kemana-mana yang kita suka. Umpamanya pagi ini kita memerlukan sinar matahari, kita tinggal angkat aja teman-teman, karena kandang ini tidak terlalu besar dan cukup, saya rasa cukup untuk kapasitas 11 ekor untuk usia kurang dari 1 bulan. Nah gitu teman-teman, kita lihat ini udah berada di ruang luaran, jadi nanti saya harapkan matahari bisa menyinari sehingga menjadi hangat nanti agak siangnya. Nah itulah mengapa kita bisa gunakan kandang yang portable seperti ini, kecil, simple, cukup, tidak terlalu sempit. Tapi untuk kedepannya tidak boleh seperti ini terus ya teman-teman, harus diganti di kandang yang lebih besar. Kemudian enaknya lagi kalau makanannya nggak habis ataupun dia cacat, nanti kita tinggal gampang teman-teman. Nah, kita tinggal tarik aja yang bagian bawahnya itu, seperti ini kita tarik. Nah, nanti yang bawah itu, yang sisa-sisanya itu bisa nanti di ayam-ayam yang ada di luaran bisa join makanannya yang sisa-sisa di bawahnya. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat. Apa yang saya sampaikan adalah opini dan yang bisa saja salah dan bisa saya benar. Like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.